got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. Halo Sobat Humas, saat ini kami sedang berada di PT FSCM Manufacturing Indonesia dengan saya, Norisma Natasha dengan NIM 23021-004 dan Nina Nuraziza dengan NIM 23021-006. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha Kansanadila dengan NIM 23021-002 dan rekan saya Yusli Ahyanti Maulidia dengan NIM 230210011. Yuk simak videonya. Di antara kau dan cuma kamu PT FSCM Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif. Kau mau keturutin, sekarang kamu sama yang lain. Awalnya ku cuma cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saat ini saya dan rekan saya sedang berada di PT FSCM Manufacturing Indonesia. Kami di sini akan melakukan sedikit wawancara, mengajukan beberapa pertanyaan mengenai PR di perusahaan PT FSCM ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rizky Kurniawan sebagai HR ya sini ya. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pertanyaannya. Untuk Bapak bisa menceritakan nggak sih Pak tugas dan tanggung jawab Bapak di perusahaan ini itu seperti apa? Oke, terima kasih ya teman-teman dari UMC ya, khususnya ya dari Industrial Relation. Kalau ngomongin tugas dan pekerjaan ya di area HR itu memang di tempat kami sangat luas. HR itu sendiri dibagi beberapa bagian. Nah, departemen HR sendiri di tempat kami namanya HRDEHS departemen. Terus kemudian bagiannya ada apa aja? Mulai dari payroll, terus kemudian dari HRD sendiri perihal absensi, lembur dan lain-lain. Terus kemudian EHS itu termasuk bagian dari departemen HRD, termasuk IR pun Industrial Relation seperti itu. Terus kemudian di sini ada seksi yang bernama HR Generalist Filter ya, yang dipimpin atau mungkin kepala seksinya yaitu Bapak Ahmad Sudrajat. Beliau diamanati sebagai kepala seksi HR Generalist Filter. Terus kemudian saya sendiri Rizky sebagai staf HR secara keseluruhan seperti itu. Kalau ngomongin tugas dan tanggung jawabnya, ya mulai dari depan sampai belakang perusahaan ya itu tugas tanggung jawab kami sih. Kalau ngomongin internal, mulai dari berhubungan dengan karyawan, terus kemudian dengan vendor, supplier, yang perihal dengan ke HRD-an, kita pasti akan turun ke ya ibaratnya kita yang melakukan pekerjaan itu. Terus kemudian kalau perihal keluar, entah itu dengan instansi terkait, mulai dari kedinasan, terus kemudian aparatur negara, terus mulai dari polsek, terus kemudian Koramil, terus kemudian dengan ring 1 warga. Kita karena perusahaan FSCM ini berdiri di tengah-tengah masyarakat ya. Mulai dari sebagian kirinya itu ada perumahan Pondok Mutiara, bagian kanannya itu dari kampung Blok Jopak dari seperti itu. Jadi ya semua kita jadikan tugas tanggung jawab itu sendiri seperti itu. Kemudian ada nggak sih Pak prinsip atau nilai yang selalu Bapak pegang untuk menjalankan tugas sebagai HR, terutama di perusahaan ini kan namanya industri relation ya Pak, ya. Seperti itu. Oke, yang pasti kita menjunjung tinggi prinsip yang udah dijelaskan, prinsip kekeluargaan. Semua masalah kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, mulai dari masalah internal sampai dengan masalah eksternal. Ketika prinsip atau mungkin yang kita pegang itu tidak mencapai mufakat, ya baru kita diskusikan lebih lanjut maunya seperti apa, seperti itu. Itu sih kalau ngomongin prinsip ya dan etikanya ya.
Apakah Bapak pernah mengenal atau pernah mengikuti organisasi PR seperti Perhumas, IPRA, atau PRSA? Jadi Perhumas itu kayak organisasi humas yang ada di Indonesia, IPRA itu organisasi humas yang ada di internasional, meliputi internasional. Kalau yang PRSA itu organisasi humas Amerika. Oke, jadi kalau ngomongin mengikuti organisasi, kita pastinya mengikuti organisasi di area lokal, namanya FHRD, Forum HRD Kabupaten Cirebon. Itu kita mengikuti. Kebetulan saya sendiri sama Pak Tri itu sebagai pengurus dari Forum HRD Kabupaten Cirebon sendiri, itu yang pertama. Terus kemudian Pak Tri atau kami juga mengikuti Forum HRD Astra se-Ciayu Majakuning, itu kita juga mengikuti. Jadi selain tadi ngomonginnya secara nasional, internasional, dan lain-lain, kita di area lokal kita juga ikut lokal juga sih, seperti itu. Saja yang masalah atau dilema yang pernah Bapak hadapi sebagai PR di perusahaan ini, Pak? Oke, kendalanya ya berarti ya, kendala yang dihadapi. Pastinya kita kendala perihal komunikasi dengan beberapa orang, karena kalau ngomongin komunikasi ya, itu kan mulai dari level apapun, mulai dari lapisan masyarakat apapun, kita berhubungan juga ya, mulai dari teman-teman yang katakanlah seperti LSM, sampai dengan tim aparatur ASN gitu ya, kedinasan, orang kepolisian ya, kita komunikasinya seperti itu. Tapi kadang emang komunikasi atau mungkin kendalanya yang yang kita hadapi itu komunikasi itu sendiri ya. Biasanya kita pengennya seperti ini tapi dia tidak bisa menerima, ataupun sebaliknya dia pengennya seperti ini loh, tapi FSM sendiri atau perusahaan sendiri belum bisa memenuhi permintaan tersebut ya. Itu kan perlu dikomunikasikan secara intensif ya, nggak asal minta seperti itu ataupun seperti ini. Jadi kuncinya ada di komunikasi. Ya pastinya, kalau ngomongin IR kuncinya harus komunikasi. Nah, saya ingin bertanya juga Pak, apakah di perusahaan ini tuh ada aturan atau kode etik yang menurut Bapak itu sulit diterapkan? Kalau ada, boleh dijelaskan? Oke, kita ngomongin peraturan ya. Peraturannya sama dengan kode etik lah ya. Peraturan di sini diterapkan misalkan untuk internal sendiri. Internal kita juga ada PKWT ataupun PKB. Kalau untuk PKWT untuk teman-teman kontrak. Jadi teman-teman karyawan kontrak itu mengacu semuanya di peraturan kerja waktu tertentu. Itu tercantum di situ mulai dari A sampai Z. Berbeda, tapi nanti untuk PKB untuk karyawan tetap seperti itu. Jadi PKB itu perjanjian kerja bersama yang disetujui dua belah pihak antara karyawan dengan pihak perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah di perusahaan ini sempat ada belakangan ini ada kasus yang sudah ditangani seperti contohnya keluhan dari customer? Oke, kalau ngomongin cash, setiap pekerjaan, setiap masalah apa setiap orang pasti ada cash ya masalah. Tapi alhamdulillah itu ada solusinya. Beberapa waktu lalu cashnya secara internal lah ya, ini kayak misalkan saya ambil contoh seperti catering. Ketika catering karena HR itu customernya semua karyawan, customernya orang luar juga, ya, termasuk kita ambil contoh yang catering tadi. Catering itu kan kita melayani teman-teman karyawan. Ketika catering ada trouble, ya kita solusikan. Gimana solusinya biar teman-teman karyawan tetap berjalan, bekerja, tetap nggak ada masalah seperti itu. Akhirnya ya kita rembukan, kita diskusi, kita panggil owner catering, terus kemudian apa sih masalahnya, terus solusinya apa, biar nggak terjadi lagi itu seperti apa, itu ada semua. Tapi alhamdulillah nggak ada kendala dalam hal mengatasi cash itu ya, seperti itu. Berarti untuk hubungan kepada customer sudah aman jalan dengan baik ya Pak? Kalau ngomongin hubungan dengan customer ya, dengan karyawan ataupun dengan eksternal, alhamdulillah selama ini nggak ada cash ya, nggak ada cash khusus, ya berjalan lah ya, masih sesuai dengan kondusif. Izin bertanya juga ya Pak. Menurut Bapak, apakah ada bagian dari kode etik PR baik dari Indonesia maupun luar negeri yang perlu diubah supaya lebih cocok pada keadaan sekarang itu sama
keadaan PT FSCM? Apa ya, kalau ngomongin itu kan berarti kita ngomongin di Indonesia dulu lah. Itu kan mengacunya kepada Undang-Undang Cipta Kerja ya, kalau saya lihat ya, OJK yang terbaru itu kan ada beberapa yang masih polemik lah ya, masih ada masalah ya, mungkin itu harusnya disesuaikan aja sama aktual yang di lapangan sih. Jadi emang mungkin kedepannya kalau emang ada revisi perubahan undang-undang ya disesuaikan dengan butuhnya di Indonesia sendiri ya khususnya, atau mungkin perusahaan-perusahaan, perwakilan perusahaan itu seperti apa, seperti itu. Lalu apakah Bapak merasa pihak manajemen atau perusahaan di sini itu sudah cukup mendukung Bapak sebagai pendukung penerapan kode etik dalam pekerjaan humas di perusahaan ini? Selama ini perusahaan pasti mendukung support kepada kami tim HR ya, mulai dari tadi job desk-nya tim HR itu adalah internal maupun eksternal. Internal kita juga udah mengkondisikan teman-teman karyawan hak dan kewajibannya seperti apa. Terus kemudian eksternalnya kita juga udah mengkondisikan atau mungkin mengkondusifkan suasana ya, mulai dari link 1 sampai dengan beberapa ya eksternal yang lain lah, ya eksternal yang lain seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, sekian wawancara kami. Terima kasih Bapak atas sudah meluangkan waktunya dan menjelaskan sedikit tentang pekerjaan. Sekian dari kami para pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Akbar dari D3 Humas NIM-nya 2302008. Jadi kesimpulan, jadi sebagai humas di PT SCM Manufacturing di Indonesia mengangkat di bagian Environment Health Safety ESCM yang dalam struktur organisasi perusahaan ini disebut sebagai bagian Industrial Relation IM. Peran diganda ini menuntut kemampuan komunikasi yang aktif, koordinasi lintasan defisit, serta kepekaan terhadap dinamika internal perusahaan. Salah satunya tantangan utama yang sering dihadapi adalah hambatan dalam komunikasi yang baik secara internal karyawan maupun eksternal dengan pihak mitra tidak. Salah satu kasus yang setempat terjadi di perusahaan adalah kekaitan pelayanan catering yang tidak sesuai standar, namun berkat respon cepat dan tanggap dari pihak manajemen, isu tersebut berhasil ditangani secara proporsional dan tidak berkembang menjadi krisis. Hal ini menunjukkan pentingnya peran humas ini dalam menjaga stabilitas hubungan industrial serta membangun kepercayaan di lingkungan kerja. Penanganan isu secara cepat tidak hanya mencegah dampak yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas serta kenyamanan bagi seluruh karyawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.